Halo, selamat sore, Moms and Dad dan Prativian. Ketemu lagi kita di acara Parents Chit Chat with Peace. Ya, sore hari ini topik pembahasan kita adalah tentang pendidikan vokasional untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, Moms and Dad, sudah siapin belum teh atau kopinya ya? Atau karena cuaca panas mungkin bisa minum jus atau ice ya? Nah, untuk sore hari ini narasumber kita adalah seorang special educators yang juga mempunyai sertifikasi dalam bidang special psychology ya. Saya akan perkenalkan pembicara kita. Beliau adalah Ibu Marlini Suhardiman. Halo Miss Marlini. Boleh di on videonya? Halo. Halo. Halo Miss. Halo. Sudah masuk? Halo Miss, selamat sore. Ya, Miss Marlini ini adalah founder dari Greater Me ya. Ya, betul ya Miss ya? Iya, suaranya kayaknya nggak masuk nih. Belum masuk ya suaranya. Udah? Nah, uh, Miss Marlini mungkin boleh ceritakan tentang apa itu Greater Me sebelum kita berkenalan. Mungkin Miss Marlini bisa ceritakan sedikit apa itu Greater Me, Miss Marlini? Oke, suaranya udah masuk ya? Oke, sebentar, maaf karena ada dari sana yang nggak masuk. Sana masuk. Dari sana ya. Boleh dicek untuk audionya? Oke, sambil kita menunggu Miss Marlini untuk cek videonya. Moms and Dad, tentunya topik hari ini itu sangat menarik sekali ya, karena memang pendidikan vokasional ini banyak sekali dibutuhkan oleh anak-anak kita, terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Karena biasanya anak-anak berkebutuhan khusus memang masih punya kesulitan ya untuk bidang atau area pendidikan tertentu, misalnya akademik. Jadi mereka butuh pendidikan khusus, yaitu pendidikan vokasional yang tentunya itu berguna untuk nanti ya ke depannya. Keterampilan-keterampilan itu pastinya berguna untuk kehidupan anak-anak berkebutuhan khusus nantinya gitu. Ya, apakah udah tersambung? Sudah bisa? Oke, sudah. Halo, Oke. Miss. Halo Ya, juga, selamat sore ya. ya sore. Oke, Miss Marlini mungkin sebelum kita mulai, Miss Marlini mungkin bisa ceritakan gitu ya tentang Greater Me itu apa sih? Gitu. Sedikit tentang Greater Me. Kita di Greater Me itu sebuah center yang memberikan pelatihan vokasi Hmm. buat individu berkebutuhan khusus. Jadi kami di sana rata-rata muridnya sudah 16 tahun ke atas. Hmm. Oke. Jadi Dan hanya ini pelatihan vokasi. jadi satu center yang memang memberikan pelatihan vokasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya. Iya, betul Bu. Ya. Seperti itu. Nah, Jadi, biasanya apa saja ini yang diberikan di sana, Miss? Yang dilatih di Greater Me apa saja? di tempat kami sudah ada menjahit, Hmm. merangkai bunga, kemudian woodworking, fotografi, Wow. terus kita juga ada packing job, kemudian kita ada memasak, Oke. cooking. Baru itu aja Bu.
Oh, seru ya. Udah baru itu aja tapi kayaknya udah banyak dan seru. Nah, sore hari ini tentunya kita semua Moms and Dad juga ingin mendengar ya cerita, sharing, bahkan mungkin informasi dari Miss Marlini ini ya betapa serunya dan pasti sangat menarik sekali bidang yang atau karya yang sedang dikerjakan oleh Miss Marlini. Jadi nanti Miss Marlini silahkan menjelaskan. Nanti setelah itu akan dibuka sesi tanya jawab. Begitu. Uh, uh. Ya. Saya mau Silakan Miss. share Ya, dulu ya. boleh bisa di co-host ya. Belum bisa ya. Udah, boleh dicoba lagi? Oke. Halo? Ya. Ya. Jadi hari ini kita akan mau membahas sedikit tentang vokasional. Bentar ya, maaf. Nah, jadi di vokasional itu sebenarnya apa sih? Apa sih yang kita tahu tentang vokasi? Ya, jadi vokasi itu adalah salah satu dari bentuk pekerjaan yang tentunya di dalam pekerjaan itu ada skillnya, ada keahliannya. Juga bagaimana konsep-konsep bekerja dari masing-masing keahlian, dari masing-masing skillnya. Kemudian kenapa sih semua orang, begitu juga dengan individu berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus itu penting untuk memiliki vokasi skill. Jadi di sini saya akan membagi menjadi dua, yaitu satu self esteem untuk self esteemnya sendiri, kemudian untuk self fulfillment-nya. Nah, kita bisa lihat di sini self esteem itu seperti untuk identitas diri, kemudian mendapat pengakuan dan juga kemandirian dari si individu. Kemudian self fulfillment itu tentu saja dari vocational skill yang dimiliki, mereka setiap hari biarpun sudah punya skill yang tertentu itu, mereka tetap akan dapat mempelajari hal baru. Kemudian semua itu hasilnya itu dapat diukur dengan jelas. Jadi kemajuan anaknya, kemajuan si peserta, si individunya itu terlihat jelas. Kemudian juga memberikan simulasi dan tantangan yang cukup baik. Kemudian dengan mempunyai vocational skill itu, tentunya mereka dapat memberikan kontribusi buat komunitas, kontribusi buat orang lain. Nah, yang menjadi tujuan akhirnya tentunya kita semua bisa menjadi tua. Bagaimana pada saat seorang anak berkebutuhan khusus itu pada saat melewati hari tuanya, mereka juga bisa melewati dengan baik, dengan bahagia. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke vocational skill, apa-apa saja sih yang perlu kita persiapkan untuk anak-anak ini? Tentunya yang paling utama itu adalah menguatkan life skill-nya dulu. Ya, jadi di sini semua dari life skill ini semua tentunya berkaitan dengan 4 skill ini yang saya fokuskan untuk vocational skill, yaitu readiness skill, kemudian social dan communication skill, self-safety skill, career education. Nanti kita akan bahas satu-satu seperti apa sih yang dimaksud dengan readiness skill. Maaf Miss Marlini, sepertinya share screen-nya belum bisa dilihat, belum masuk kayaknya ya. Belum masuk? Iya, belum. Boleh dicoba ulang?
untuk share screen-nya. Sudah? Sudah. Terima kasih. Nah, jadi kita tadi sudah bicara ada 4 skill yang harus dipersiapkan. Tentunya semua itu terkait dengan dalam satu life skill. Nah, apa sih readiness skill itu? Ini contoh-contohnya. Mungkin bisa dibaca saja. Nah, dalam kita sebelum kita melatih anak ya untuk mempunyai vokasi skill tertentu, sebaiknya anak-anak itu sudah mengerti tentang apa-apa sih yang perlu mereka sudah cukup mandiri, seperti tahu tepat waktu, bisa menyelesaikan pekerjaan yang diberikan, kemudian kebersihan diri, termasuk dress code. Dress code itu maksudnya mereka mengerti pada saat situasi bagaimana mereka harus berpakaian seperti apa. Kemudian mengikuti instruksi, itu follow direction. Kemudian minta bantuan jika mereka memiliki kesulitan. Kalau self-regulate itu kemampuan mereka mengatasi emosi, mengatasi pada saat ada hal-hal yang di luar kemampuan mereka. Jadi mereka harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Nah, kemudian mereka bisa mengerti tentang waktu, jadi tahu misalnya kapan break time, jadi paham saya, oh kalau saya jam 12 tuh saatnya saya untuk makan siang misalnya. Kemudian mengerti tentang uang. Kalau sosial dan communication skill juga pasti harus tahu, karena itu kan diperlukan pada saat anak itu kita masukkan ke dunia kerja, mereka harus tentunya bisa berkomunikasi dengan cukup baik. Ya, kemudian kemampuan mengetahui tentang bahaya benda tajam misalnya. Sebelum dia masuk ke tempat saya atau ke tempat kami untuk belajar vokasi, dia tuh harus tahu bahwa benda tajam itu tajam, api itu panas, seperti itu. Jadi atau misalnya hammer itu tidak boleh untuk dipukul ke orang. Jadi benar-benar self regulate-nya itu sudah bagus ya. Seperti itu. Atau misalnya dia tidak sembarangan menyeberang jalan, dia tahu kapan dia harus stop. Atau dia tidak asal keluar dari tempat sekolahnya seperti itu. Nanti kalau untuk career education ini mungkin sambil berjalan, ini termasuk dalam salah satu pelatihan. Nanti di sana mungkin kita akan berikan role play, interview, misalnya ada beberapa anak yang high function, tentunya pada saat mereka apply job itu kan harus ada interview singkat. Terus bagaimana mereka misalnya browsing, mencari pekerjaan yang mereka mau. Kemudian mengerti tentang uang, balik lagi ini sudah lebih untuk anak yang lebih high function. Jadi mereka tahu misalnya ke ATM seperti apa, menabung seperti apa. Nah ini semuanya, semua ini beberapa hal juga ada diajarkan di tempat kami. Terus kemudian ini saya kasih sedikit tentang segitiga pembelajaran. Sebenarnya ini bisa dipakai untuk semua aktivitas belajar. Jadi ini adalah tahapan yang perlu parent atau guru semua lebih aware. Jadi anak-anak itu kita perhatikan mulai dari yang paling bawah itu sensory sistemnya, ya, apa kekurangan mereka, apa kelebihan mereka, terus kemudian perkembangan sensori motornya. Jadi kalau sensori kan sense kita, mata, hidung, mulut, bagaimana kita menanggapi lingkungan-lingkungan. Kemudian perceptual motor development ini semua sensori digabungkan dengan fine motor, gross motor. Nah, baru yang terakhir itu kita lebih bisa fokus untuk melatih kebagian kognitifnya.
Jadi harus satu-satu. Kalau ada satu yang kita skip sepertinya, nanti ke atasnya itu akan mengalami kesulitan. Buat kita lebih sulit. Jadi kami punya pengalaman beberapa anak di center kami yang sepertinya belum cukup kuat untuk terapi sensori motornya, terus kita sudah ke level yang selanjutnya itu banyak menemui kesulitannya. Ini ada sedikit gambaran dari kami. Ini adalah beberapa pekerjaan yang mungkin dapat bidang-bidang yang dapat dilakukan oleh anak-anak special need ya ke depannya. Ini hanya bidang usaha ya. Nanti untuk profesinya juga ada, tapi saya tidak berikan terlalu banyak karena sebenarnya cukup banyak, asal kita balik lagi kita perhatikan lagi bagaimana si anaknya itu. Beberapa hal yang saya lihat sebenarnya semua anak itu kan unik, khususnya anak autism. Jadi kita jangan mencari kelemahan anaknya, kita perhatikan apa sih kekuatan kelebihan mereka. Nah, beberapa dari yang saya lihat tuh umumnya anak autism itu long term memory-nya itu baik dibandingkan dengan short term. Jadi kalau kita memberikan satu aktivitas, kegiatan, atau kita mau melatih dia bekerja, lebih baik dicocokkan dengan beberapa strength yang mereka miliki. Nah, mereka juga biasanya hiperfokus untuk bidang yang mereka sangat sukai. Jadi kalau dalam vocational itu, vocational skill, dalam pemilihan skill apa yang mau dipelajari, biasanya kita boleh sebagai orang tua atau guru, kita boleh dari anak itu punya kecakapannya apa, atau bisa juga anak itu sukanya apa, terus anak itu punya kekuatan di area apa. Nah, salah satu pelan-pelan kita mulai melihat, menilai anak itu. Jadi dari sana kita bisa membantu si anak untuk menentukan kira-kira skill apa yang cocok buat mereka. Nah, mereka juga biasanya anak autistik ini pattern recognition itu cukup kuat ya, bagus. Jadi ada beberapa pekerjaan yang menyangkut pattern recognition itu seperti ada beberapa anak autism itu very good in math or very good in music. Nah, itu kan berarti pattern recognition itu mereka lebih strong di sana. Ya. Kemudian mereka biasa very pay attention to detail, sangat memperhatikan hal-hal kecil. Saya saking punya pengalaman tuh beberapa murid saya tuh kadang hal-hal yang tidak saya perhatikan tuh saya suka ditegur juga sama mereka. Miss ini gini, oh iya gitu, kita baru misalnya karena attention mereka agak berbeda ya. Nah, ada beberapa juga yang umumnya sih banyakan juga mereka tuh lebih visual thinking. Visual thinking jadi cara berpikir mereka tuh lebih dari faktor visual. Makanya kalau saya di tempat saya pada saat pelatihan kami selalu menyiapkan alat visualnya untuk membantu mereka, untuk membantu dan melatih mereka. Jadi misalnya menjahit atau memasak pun apa saja itu skill di tempat saya kita ada berikan gambar, bantuan berupa gambar maksud saya. Nah, anak-anak ini kadang-kadang ada yang secara natural itu mereka punya kemampuan problem solving yang tidak pernah bisa kita sangka ya, natural aja karena ada beberapa dari mereka saya lihat sering berpikir out of the box. Jadi nggak hanya biarpun kadang-kadang mereka hanya melontarkan itu seperti komen sesaat, tapi itu kelihatan banget kalau beberapa dari mereka tuh banyak yang bisa berpikir out of the box. Ini ada sedikit mungkin masukan, bisa jadi masukan atau bahan pertimbangan buat orang tua ya. Kalau mungkin anaknya sudah mulai memasuki usia 12-13 tahun, mau mempersiapkan mereka kira-kira
kedepannya anak saya bisa punya skill apa ya, cocok baiknya bekerja di bagian apa ya, seperti itu. Nah ini saya coba membagi menjadi, karena anak autism itu kan range-nya besar. Jadi saya bagi menjadi low functioning, moderate functioning, sama high function. Ya. Ini untuk yang low function mungkin optionnya tidak hanya yang tertera di sini saja. Balik lagi kita harus mencocokkan dengan si anak. Tapi nah yang warna hijau-hijau ini yang ada disediakan di center saya. Seperti itu ya, Miss Nia. Ya. Kelihatan nggak ya Kelihatan. screen-nya? Iya. Ya ada beberapa. Ya, jadi Ada 6. 7 ya, 7. ini kayak low function memang sepertinya kurang begitu banyak pilihan karena mungkin pelatihannya pun butuh waktu lebih panjang, lebih lama. Ya. Tapi tidak berarti bahwa anak autism dengan low function itu tidak dapat memiliki pekerjaan seperti itu. Jadi kami percaya semua individu, apapun siapapun dia, bagaimanapun dia tetap berkesempatan memiliki pekerjaan. Kemudian ini ada sedikit untuk yang anak ADHD. Nah, di tempat saya diadakan ada florist ya. Florist itu kan sebenarnya kita merangkai bunga. Jadi sebenarnya dari merangkai bunga itu bukan seperti yang kita ketahui secara umum. Florist itu ada sekolahnya. Jadi sebenarnya untuk pada saat merangkai bunga itu juga ada tekniknya, terus ada anak-anak di sana juga bisa mengenal warna bunga, kemudian dari bau bunganya macam-macam. Nah seperti kita ketahui itu ada beberapa terapi ya, kalau nggak salah itu di India tuh sudah ada namanya flower terapi. Jadi mereka menggunakan warna bunga, bau-bauan bunga itu sebagai terapi, ada yang menenangkan dan sebagainya seperti itu. Jadi selain mereka mendapat satu vokasi skill merangkai bunga, pada saat mereka merangkai pun proses pada saat mereka merangkai itu pun sudah merupakan satu kegiatan terapi buat mereka. Contoh untuk Down syndrome. Jadi jangan hanya berpatokan yang saya tulis di sini, tapi ini hanya menjadi mudah-mudahan bisa menjadi masukan saja. Kemudian ini terakhir, singkat saja untuk orang tua dan keluarga, saya berikan beberapa tips. Pada saat anak-anak itu sedang belajar, kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan di rumah? Khususnya lagi PSBB gini. Sebenarnya kalau vokasional sih hampir tidak mungkin kita latih di rumah, kecuali untuk yang menjahit, memasak mungkin masih bisa diulang ya. Tapi ada beberapa seperti yang memegang tools alat, kalau anaknya masih di level moderate itu memang perlu penanganan lebih khusus ya. Jadi kami tidak menyarankan itu belajar lewat di rumah. Gitu. Begitu, Miss Nia. Oke. Ya. Jadi itu tadi ya beberapa informasi dan ilmu yang sudah diberikan oleh Miss Marlini. Nah, Miss Marlini, tentunya kan kalau misalnya nih pasti dalam mengajarkan itu semua tadi ya kepada anak-anak, terutama anak berkebutuhan khusus kan pasti ada kendalanya deh, ada kesulitannya. Untuk anak-anak yang mungkin tidak berkebutuhan khusus pun pasti juga ada kesulitan. Tapi apa yang menjadi kesulitan atau kendala dalam mengajarkan vokasi ini kepada anak-anak berkebutuhan khusus? Pengalaman kami selama ini kendalanya itu lebih banyak di perceptual motor skill-nya itu ya. Oke, jadi kendalanya di
persetuan motor skill ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat ya skill ya, ini saya bahas yang kebetulan vokasi skill yang ada di tempat saya aja seperti memasak contohnya. Untuk memasak misalnya untuk mengetahui ukuran volume, berapa gram, itu kan sebenarnya penting. Iya. Jadi biarpun mungkin ada beberapa anak yang sepertinya memang sudah tamat SMA umumnya, tapi barang realnya itu mereka masih belum begitu paham. Terus cara mereka menuangkan misalnya proses tangannya, motoriknya menuangkan dengan volume yang diminta itu juga masih kurang, masih perlu diulang. Nah, harusnya baiknya, idealnya menurut saya, sebelum masuk ke vokasi skill ini sudah lebih mantap gitu. Bukannya harus perfect, bukan. Tapi paling tidak si anak tidak terlalu mengalami kesulitan. Jadi kami tidak mengulang itu dari nol seperti itu. Atau misalnya untuk menjahit misalnya. Sebenarnya semua bidang vokasi itu kan pasti ada unsur math-nya, unsur mengukurnya. Mau itu ukuran jarak, ukuran panjang, ukuran ruang, ukuran volume, umumnya itu kan ada. Jadi kalau di menjahit misalnya untuk panjang benang, kita minta dia misalnya potong panjang benang 20 cm. Nah, kendala yang banyak saya hadapi itu mereka menempatkan benang dari titik 0 sampai 20 itu bingung. Mereka suka start dari titik 1 atau titik 2, tapi tidak dimulai dari angka 0. Seperti itu. Banyak hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya anaknya sekarang masih 12-13 tahun, untuk kedepannya apapun itu skill yang akan dipelajari, baiknya ini semua lebih dikuatkan. Jadi seperti kalau saya lebih suka ya yang lebih praktikal saja dipelajari. Jadi kalau misalnya untuk matematiknya enggak, kecuali memang dia mempunyai talent di matematik. Jadi dia bisa mendalami pelajaran matematik itu jauh lebih dalam supaya nanti dia bisa ke arah pekerjaan yang memang lebih dalam matematiknya. Tapi kalau untuk vokasi-vokasi pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan ilmu matematik yang terlalu dalam, lebih baik kan yang praktikal itu dikuatkan dengan baik. Jadi si guru, si terapis dan juga orang tua itu benar-benar melihat kebutuhan anaknya itu di mana. Seperti itu mestinya. Ya. Nah, baik Moms and Dad, apakah ada yang ingin bertanya kepada Miss Marlini? Mungkin bisa on mute-nya ya, aktifkan mute-nya, atau mungkin bisa kalau ada yang tidak mau bertanya langsung bisa lewat chat. Mungkin ada yang ingin bertanya, boleh? Saya mau bertanya. Halo, ya Ibu? Halo. Boleh Ya. perkenalkan Bu, namanya siapa, lalu apa yang ingin ditanyakan? Ya, nama saya Yanti. Ibu Yanti ya? Iya, dan putra saya usianya 11 tahun. Terus dia itu diagnosanya RM gitu. Terus dia itu sangat antusias dengan yang namanya kegiatan sport. Jadi luar ruang lah gitu. Mungkin ibu ini bisa, kalau tadi saya lihat kan memang ada salah satunya itu adalah menjadi atlet ya gitu. Iya. Karena waktu 2 tahun lalu pada saat para games itu saya ajak nonton dan dia ketika dia melihat para atlet itu bertanding, dia bilang, Mama aku mau gitu. Nah, jadi selama ini saya mencari informasi gitu untuk sekolah vokasi yang mengarahkan ke olahraga tuh di mana satu. Terus yang kedua, seandainya dia memang tidak bisa menjadi atletnya gitu, apakah ada kemungkinan untuk bidang yang lain kayak gitu. Oke, mungkin bisa dijawab.
Usianya 11 tahun ya Bu ya? Iya, usianya Masih saat 11 ini tahun. 11 tahun. Ya. Dan Eh, dia untuk apa tadi bilang perseptual motor skillnya ya, kemarin waktu itu udah ada ke psikolog dan dicek, memang dia itu range-nya tuh kemampuannya umurnya 2 sampai umur 9 tahun, dan itu belum ada. Jadi kemampuannya tuh range-nya 2 sampai 7 tahun, dan di tiap-tiap kemampuannya tuh tidak ada yang konsisten gitu. Jadi kan misalnya kemampuan umur 2 tahunnya itu ada kemampuan apa yang masih belum ajak gitu, tapi dia yang usia yang lainnya udah ada yang bisa kayak gitu Bu gitu. Belum ada satu stage yang sangat konsisten bahwa kemampuan di 2 tahun ini memang sudah tercapai semua gitu. Iya, iya. Kemarin itu waktu anaknya Ibu lihat itu olahraga apa ya Bu ya? Dia sangat menyukai olahraga renang dan gimnastik. Kebetulan dia gimnastik. Jadi kebetulan kemarin tuh saya akhirnya, karena dia senang dengan aktivitas seperti itu, kemarin sebelum COVID itu dia ikut di Rockstar Gym itu. Jadi saya ikutkan ke gimnastik, ke rockfit, sama parkour. Parkour tuh yang olahraga yang loncat-loncat gitu Bu. Jadi pengembangannya dari gimnastik gitu. Sebenarnya kalau untuk berenang kan Ibu tetap latih dulu. Usianya masih muda sekali Bu untuk masuk sampai untuk menjadikan itu sebagai vokasi skill itu kita harus lihat pelan-pelan. Jadi mungkin kalau sekarang sudah belajar berenang, kita lihat apa benar atau dia hanya, kita tetap bukannya bilang kita tidak boleh melatih dia untuk berenang kalau dia tidak berbakat, tapi kita tetap baik melatih dia, biarkan itu menjadi hobi, itu juga bagus. Kalau ternyata nanti itu bisa menjadi profesi dia, dalam tanda kutip lah. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata dia berbakat, dia memang bakat renangnya, itu tetap kita teruskan. Eh, Banyak sih ada anak stationit juga yang itu saya lihat, kebetulan suami saya kan suka main bowling gitu ya. Jadi bowling itu ada anak passionate yang jago sekali main bowling. Nah itu dia latihannya cukup lama juga ya, sudah hampir 9 tahun gitu. Itu kan prosesnya panjang. Kemudian kalau untuk yang perceptual skillnya yang masih lemah, sebenarnya kalau dia masih di range 2 sampai 7 tahun untuk usianya 11 tahun itu sekarang, itu saja sih yang difokusin Bu, itu dikuatkan dulu. Jadi Ibu nggak usah terlalu sambil, jadi berenang itu sementara kalau menurut saya ya, berenang itu kan sudah dijalankan. Nah, dengan berjalannya waktu nanti kita lihat apakah itu hanya bisa jadi hobi atau itu bisa menjadi satu profesi buat dia. Nah, dikuatkanlah yang eh, apa skill yang tadi, yang lain itu sensorinya semua dikuatkan. Karena misalnya kalau berenang, misalnya dia sudah mahir berenang Bu, untuk menjadi atlet ya Bu, dia misalnya dia kata dia talent di berenang. Untuk menjadi atlet kan dia harus lomba. Nah, untuk dia mengerti konsep lomba itu, nah itu balik lagi ke skill yang sebelum kita masuk ke vocational skill. Itu readiness skill dia berarti. Dia tahu nggak? Karena ada beberapa anak kalau yang masih saya lihat ya, ada yang sudah mahir berenang, tapi pada saat lomba dia berenang nih, sebenarnya dia bisa juara 1, tapi karena dia belum paham konsep lombanya sendiri, jadi dia malah mestinya juara 1, dia berhenti di tengah-tengah, dia bilang dia mau nungguin temennya dulu, ya kan? Nah, jadi itu kan sebenarnya pelatihan. Jadi satu pelatihan untuk menjadi seorang anak itu menjadi ahli di bidangnya itu, kita nggak boleh hanya berpatokan hanya skillnya saja yang kita tuju. Jadi yang ke belakang itu sebelumnya itu juga benar.
readiness skill-nya itu juga harus kuat. Pengertian tentang konsep game misalnya, konsep lomba misalnya, nah, atau misalnya jarak juga misalnya, dia tahu bahwa dia harus mencapai garis finish itu berapa panjang, 1 meter itu berapa panjang. Misalnya kedalaman kolam itu yang 1 meter itu semananya dia sih seperti itu. Nah ini karena masih tahap awal itu yang dikuatkan dulu. Nanti ke depannya baru kita cocokkan, kita lihat oh dia memang ini bisa dijadikan profesi atau kalau ternyata sudah baik namanya ya kita anggap aja ini sebagai hobi juga tidak apa-apa. Baru kita lihat lagi mungkin ada kemungkinan dia bisa mempelajari skill lain karena masih cukup muda 11 tahun. Jadi istilahnya untuk basic-basic skillnya ini, jadi Iya. pengenalan-pengenalannya itu memang harus kita, misalnya sudah harus kita kenalkan dari sekarang, Iya. belum masuk ke usia vokasi yang 16 tahun itu. Iya. Gitu ya. Kalau menurut saya sih anak itu secara umum ya baru kita mau mulai perkenalkan kalau mereka cukup siap itu di atas 14. Nah umumnya memang anak yang di bawah 14 itu kalau saya lihat kan memang kemampuan mereka kan agak mundur beberapa tahun. Jadi kalaupun karena hari ini dia secara usia 14 tahun tapi mungkin kemampuan dia masih 17 atau di 11 atau bahkan mungkin 10. Nah ini kan kita pelan-pelan ya, supaya pada saat dia puberty pada saat umur 18, 19 itu mereka sudah mulai berkeinginan ada pengakuan diri yang mereka butuhkan itu, nah kita sudah bisa masukkan yang vokasi skill. Oke. Ya, terima kasih Bu Rini. Ya. Apakah sudah Ibu Yati sudah? Kalau itu kan berenang mesti kuat Bu, fisik secara mesti kuat. Jadi di rumah itu pekerjaan rumah juga dilatih. Karena itu pasti membantu motorik kan. Jadi dia biasa misalnya mengayunkan tangannya waktu dia ngambil nafas dia begini itu sebenarnya kelihatan simpel, kelihatan seperti tidak ada hubungan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah yang simpel, tapi sebenarnya itu sangat membantu. Bu Lini mungkin ada informasi di mana saya bisa cari untuk les berenang yang memang les berenang ya untuk anak-anak. Nanti Ibu tinggalkan nomor kontak Ibu ya, nanti mungkin saya kasih aja ke lewat Ibu Mary mungkin ya. Ya, boleh lewat PIS bisa? Ya, lewat PIS ya. Iya. Iya, Ibu. Nanti bisa diberi informasi mungkin mana yang bisa mengajarkan berenang untuk anak. Untuk anak-anak di sana. Ya, terima kasih ya, Miss Marti. Oke. Ya, terima kasih. Ya, Ibu ya Yanti. Oke, Moms and Dad, ada lagi yang ingin bertanya secara langsung? Saya Bu. Ya, halo. Ibu siapa boleh diperkenalkan? Saya Ibu Jani. Oke. Kalau keponakan saya itu usia 23 tahun, sempat kuliah di BINUS, kemudian kuliah di SAE, tapi tetap kesulitan karena memang secara motorik halusnya itu kurang dan matematika skillnya juga kurang. Sekarang kalau mau tahu dengan usia yang sudah 23 tahun itu, vokasi apa yang harusnya dia jalani itu bagaimana ya, Bu ya? Waktu di BINUS itu belajar apa ya, Bu? Nah, di BINUS itu belajarnya sastra Cina, sempat 2 tahun. Memang dia kemampuan berbahasanya oke, tapi kalau untuk sastra kan sulit ya. Kemudian kita tes psikotes lagi, kelihatannya musiknya menonjol. Terus kita pikir SAE, ternyata SAE itu kan audio engineering juga ada hitung-hitungan karena engineering ya, akhirnya nggak berhasil juga. Terakhir kita latih gitar ya, dia ya. Kemudian terakhir kita coba untuk masuk di pariwisata perhotelan. Saya nggak tahu ya, apakah bagaimana sih mengetahui sebetulnya
sekarang ini dia berusaha untuk menjadi kasir. Jadi ada kantin gitu ya, kita coba untuk berhitung untuk bisa mengembalikan uang, menerima uang gitu ya. Sebetulnya secara outlook-nya kita lihat sih oke, nggak masih oke gitu ya seperti biasa. Cuman saya nggak tahu ya apakah sudah tepat cara mengetahui tepat atau tidaknya. Memang kan anak-anak begini kan delay ya dari usia mungkin 23 itu mungkin dia belum tahu, kita belum ngerasa apa sih dia klik di mana gitu yang jadi bakat minat ataupun apa yang dia bisa perdalam gitu. Ada suatu cara lagi nggak ya untuk bisa mengetahui benar nggak ya ini kita masukkan di perhotelan itu bisa membantu untuk explore dia punya kemampuan gitu. Sekarang belajar perhotelannya di institusi, Bu. Di Sahid ya. Di Sahid. Ya. Untuk sih ini September ini gitu. Oh, baru mau mulai. Baru mau mulai, iya. Sebenarnya bagus sekali kalau memang kadang-kadang kita sebagai orang tua itu harus memberi anak kesempatan eksplor sebanyak-banyaknya ya. Cuman balik lagi kita lihat waktu dia di rumah itu sebenarnya kegiatan apa sih yang dia lebih menyenangkan dia saja dulu. Yang dia lebih lakukan. Dia tuh paling sebetulnya kalau dia seperti bikin Lego atau bikin sesuatu yang apa ya itu ya, yang dirakit mobil yang dari Jepang itu, dia suka cepat gitu, bikinnya cepat. Cepat tahan lama di endurance-nya tuh ada gitu ya. Tapi memang dia untuk bisa mengembangkan pembicaraan agak kurang. Maksudnya untuk bisa punya teman sahabat gitu agak kurang ya, kurang bisa komunikatif gitu ya. Tapi memang orangnya nice, jadi secara guru-guru pun menganggap dia ini orangnya santun, orangnya memang kalau sudah dikasih konsep, misalnya dia doa 5 waktu ya dia doa 5 waktu dengan tekun gitu ya. Kemudian dia dikasih konsep lagi untuk gimana bersikap, dia akan itu mungkin karakter anak-anak semacam itu ya, bahwa dia akan sangat konsisten dengan apa yang dari pikiran dia bahwa ini adalah harusnya begitu ya, lebih sesuatu yang baku tuh buat dia lebih nyaman gitu menurut saya ya. Iya kan, karena anak-anak itu biasanya memang lebih rigid ya Bu. Jadi kalau untuk perhotelannya sudah didaftarkan ya, jadi akan mulai September ini. Ya, jadi kan ada 3 alternatif. Ada yang front office, kita ambil yang D1 karena sebetulnya kita ingin lebih ya, tapi saya khawatir si anak ini sendiri pada saat kita konsultasi, kita ajak ngomong, dia kayaknya gamang gitu. Mungkin karena kan sudah 2 kali gagal gitu ya. Jadi saya bilang ke orang tuanya, nggak apa-apa, buat dia nyaman dulu. Nanti kalau dia sudah nyaman di satu aspek, misalnya kalau perhotelan D3 itu mungkin mencakup dari front office sampai ke back office, sampai ke package, sampai ke membuat industri gitu ya, food industri. Ini kita bikin satu aspek dulu. Nanti kalau dia sanggup, kan dia sudah ada percaya diri. Sebetulnya ini kan kalau betul. Sebenarnya nggak apa-apa sih Bu, dimulai dari D1, dari sana nanti kita lihat aja dulu bagaimana si anak mengikuti perkembangan dia. Jadi dia itu benar-benar itu nggak di sana. Kalau D3 itu kan memang dipersiapkan kalau nggak salah untuk perhotelan itu untuk kerja di depan front office ya Bu ya, yang tamatan D3. Setara manajerial kalau nggak salah ya D3 atau S1. Kalau D1 itu sepertinya masih lebih pada pengenalan tentang hospitality itu seperti apa. Kalau nggak salah sih seperti itu. Lebih ke praktek ya kalau nggak salah ya kalau D1 ya. Nanti biasanya kalau di D1 itu mereka akan belajar seperti kelihatannya sederhana ya, seperti mungkin menata kamar itu juga diajarin kayak pasang spray itu semua diajarin. Iya.
seperti mengangkat nampan itu semua diajarin di waktu di satu kalau nggak salah. Anak ini waktu kita coba cek secara motorik, kan dia sekarang kita perdalam untuk gitar secara private gitu ya, biar motoriknya itu lebih keasah. Kemudian juga yoga. Ternyata yoga dia sangat performing sekali. Mungkin memang yang dicek secara psikologis bahwa dia punya talent dari sisi olahraga ataupun musik. Cuma saya nggak tahu ya kalau yoga begitu vokasionalnya gimana ya Ibu ya? Kalau yoga itu vokasionalnya ya nanti mungkin dia jadi bisa mengajarkan yoga. Iya, tapi secara umum ya kita nggak ada untuk khusus anak yang berkebutuhan Sebenarnya yoga itu kan di tempat saya juga ada yoga, Bu. Sebenarnya yoga itu kan satu selain membantu motorik itu kan membantu anak fokus, belajar lebih fokus. Ya. Yang utamanya sih kalau saya lebih suka untuk anak-anak ini lebih pada fokus sama kelenturannya karena banyak anak-anak khususnya autism itu mereka secara motorik itu cukup kaku ya. Malah banyak yang punya skoliosis dan segala macam. Jadi di yoga itu benar-benar sangat membantu. Jadi kayak misalnya kalau memasak itu kan misalnya pada saat kegiatan memasak dia harus berdiri lama, dia harus memotong kekuatan tangan itu kan semua bisa didapat dari yoga. Fokus belajar menenangkan diri juga belajar dari yoga. Jadi kalaupun itu tidak dijadikan sebagai suatu profesi, yoga itu tetap dilakukan buat si anak ya itu bagus sekali. Gitu. Kalau sudah memang ada yoga ya yoga itu kan sebenarnya kita tidak harus semua apa yang mereka pelajari itu harus dijadikan profesi. Jadi kan kalau misalnya sport itu bisa sebagai hobi, bisa sebagai untuk buat dia mengendalikan diri itu juga baik. Nah kalau kedepannya memang dia lebih high function, kalau dia bisa cukup baik dalam hal komunikasi dan sosialisasi dia cukup baik, kehidupan sosial dia cukup baik, mungkin dia bisa menjadi seperti asisten dari guru yoga ke depannya. Tapi itu kan tidak harus dipaksakan. Nah, kalau untuk perhotelan itu, misalnya dia sekarang persiapan untuk D1, nanti kan mereka mempelajari basic-basic tuh, basic-basic tentang sistem perhotelan, terus mungkin tentang penataan kamar. Nah, mungkin kalau dari rumah yang bisa dibantu ya dikuatkan dulu tentang membersihkan rumahnya, merapikan ranjangnya. Karena kalau misalnya nanti dia belajar, mungkin belum tentu dia nggak suka, belum tentu dia nggak berbakat. Yang saya takutkan memang persiapannya kurang untuk dia. Jadi dia si anak itu takutnya keburu karena dianggap terlalu sulit, dia keburu jadi anti dulu. Padahal belum tentu dia tidak berbakat, belum tentu dia tidak bisa, atau belum tentu dia tidak suka. Tapi dia sudah mulai, dia mengerti bahwa oke, sekarang dia mulai bersihkan kamarnya sendiri, dia mulai rapikan ranjangnya. Memang mengajarkan bagaimana menyapu yang betul agak sulit, bagaimana menyapu dengan mundur, gitu kan? Nggak diinjak kembali kakinya itu. Memang hal semacam itu harus lebih diulang-ulang ya untuk mengajar konsep itu. Mungkin kalau misalnya penggunaan sapu susah, kalau di hotel itu kan lebih banyak pakai vakum ya, vakum cleaner. Mungkin sudah mulai diperkenalkan dan vakum cleaner kan suaranya kencang Bu. Balik lagi nanti mungkin dia akan menemukan beberapa kendala lain dari alat vakum cleaner itu sendiri. Jadi itu semua sudah kita harus siapkan. Jadi kadang kendala anak itu bukan hanya bagaimana kita melatih dia, tapi bagaimana kita mempersiapkan dia juga. Jadi kalau misalnya nanti di tempat kampus ya ada belajar menggunakan vakum, baiknya di rumah sudah dicoba dulu. Misalnya, kalau dia ternyata dia nggak tahan dengan suara kencang itu, berarti pada saat dia ke kampus ada kegiatan itu kita sudah harus siapkan earphone-nya misalnya atau lain. Jadi supaya dia tuh tidak terlalu terganggu dengan semua kegiatan dia.
Iya, iya. Oke. Ya, terima Oke. kasih banyak Ibu. Ya. Ya. Terima kasih Ibu. Nah, ini ada satu pertanyaan dari chat ya, Miss. Berdasarkan hasil penjelasan Ibu, hal penting adalah mengerti bahaya ya. Bagaimana cara mengajarkan mengenai hal ini dan idealnya pada usia berapa ya, Bu? Terima kasih dari Bapak Suryanto. Mengerti bahaya. Biasa kalau harusnya itu di awal-awal tuh mungkin sekitar umur 8 tahun sudah mulai diperkenalkan. Oke. Dan misalnya, yang simpel aja misalnya di tangga nggak boleh loncat-loncat. Kenapa? Misalnya. Kalau turun tangga misalnya kan masih usia dini ya. Turun tangga mesti pelan-pelan, tidak berlari di tangga. Nah, itu kan sudah memberikan satu pengenalan tentang bahaya. Bahwa di tangga misalnya dia lari kencang, dia loncat-loncat, dia bisa jatuh. Seperti itu. Jadi, sedini mungkin itu dikenalkan. Nah, kalau untuk ke alat benda tajam, itu kita bukan pelan-pelan. Seperti mulai dari, pada saat anak sudah mulai belajar menulis, nah dia tahu, itu dikasih tahu dulu. Ada beberapa anak tuh bisa menggunakan pensil itu juga untuk menusuk temennya atau seperti apa. Nah, itu kita harus pelan-pelan mengajarkan. Jadi tidak langsung serta-merta kita coba kasih dia pegang benda tajam dari kecil, tidak seperti itu. Jadi yang sehari-hari mereka gunakan, nah itu kita sudah mulai memasukkan prinsip apa sih artinya bahaya buat mereka. Oke. Oke, terima kasih Miss Marlini. Nah, saya penasaran nih, kalau misalnya kita ngajarin vokasional ke anak-anak, itu apakah kita butuh lakukan pemeriksaan dulu untuk tahu mereka itu menonjol di bidang apa, atau kita mengajarkan semua hal baru ketahuan nih, oh ternyata dia menonjol di bidang vokasi yang ini gitu, tertentu, atau memang sudah dilakukan seperti asesmen atau pemeriksaan dulu gitu ya? Dalam mengajarkan vokasi. Kalau di tempat saya tidak memberikan pemeriksaan yang bagaimana sekali karena balik lagi di tempat saya kan kebetulan saya ada menyediakan packing. Nah, packing itu tuh sudah yang paling dari semua jenis pekerjaan kita anggap yang lumayan sederhana gitu ya. Nah, itu pun sebenarnya tidak semua anak serta-merta dapat melakukan itu. Oke. Karena di packing itu kan banyak hal-hal yang baru juga buat mereka, yang belum tentu pada saat mereka belajar di sekolah atau mereka terapi itu didapatkan, seperti melipat, memasukkan barang ke dus, menyusunnya dengan rapi, itu belum tentu, saya bukan bilang tidak diajarkan, tapi belum tentu mereka benar-benar sudah menguasai itu dengan baik. Jadi untuk di bidang yang packing job itu kan mereka benar-benar di drill. Jadi misalnya kalau kamu packing, masukin satu barang yang untuk dijual, misalnya labelnya saja harus hadapnya satu arah. Jadi labelnya tidak ada yang hadap kiri, hadap kanan, hadap atas, gitu kan. Jadi semua satu arah, misalnya contohnya. Nah itu kan juga dilatih. Oke, menarik sekali ya. Nah tadi apakah ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan? Ada yang mau bertanya lagi? Nah, kalau enggak, tadi saya sempat mencatat ya, Miss Marlini sempat bilang bahwa jadi sebelum kita mengajarkan vokasional ke anak, pendidikan vokasional ke anak, tentunya kita harus menguatkan life skill dulu ya. Betul ya? Ya, life skill. Iya. Nanti boleh mungkin diceritakan lebih dalam seperti apa gitu. Apakah memang anak-anak harus diajarkan kemandirian, bina diri gitu ya. Kemudian tadi saya juga mencatat ada social skill dulu gitu ya, itu diajarkan gitu. Jadi sebenarnya semua social skill, life skill itu tentunya sudah diajarkan. Jadi kalau saya anggap anak-anak ini mulai benar-benar mempelajari skill, particular skill itu umur 16 kita bicara. Berarti 1 sampai 15 tahun itu kan life skill-nya bertahap. Jadi misalnya dari potty training aja kita bicara. Ya kan? Itu kan sudah harus pasti diupayakan sebelum dia masuk ke vokasi, itu sudah harus bisa 100% kalau potty training malah. Jadi dia harus tahu dia ke kamar mandi kapan, membersihkan diri. Jadi kalau dia ke center saya misalnya
masih ada masalah potty training, ada masalah belum bisa mencuci tangan dengan baik, contohnya itu belum bisa ikut vocational skill di tempat saya. Nah, ini saya cukup strict. Karena kan yang saya latih di sini udah masuk ke arah skill. Tapi kalau misalnya masih ada kelemahan-kelemahan seperti pengenalan uang, terus beberapa behavior yang mungkin masih perlu teguran, yang tidak sengaja dilakukan, itu kan masih dalam tahap pembelajaran mereka. Jadi sebenarnya yang perceptual skill itu kan salah satu pelatihannya itu bisa sebelum masuk ke vokasi yang sebenarnya itu kan bisa dari memasak, itu juga adalah satu kegiatan melatih perceptual skill itu tadi, ya kan. Terus memasukkan apa itu beats itu kan juga salah satu kegiatannya. Ya. Nah, bahkan seperti kalau di tempat saya kan ada yang namanya woodworking skill. Memang kalau di tempat kami kan kami sudah mengajarkan dari hulu sampai hilir, jadi dari awal bahan mentahnya itu kemudian dirakit, dipasang sampai menjadi bahan jadi. Memang bahan jadinya masih sederhana. Tapi untuk konsep dari skillnya itu sendiri, kenapa saya bilang itu juga menjadi pelatihan di perceptual skill, mereka kan perlu memegang alat yang berbeda. Jadi kekuatan setiap alat berbeda. Mereka harus bisa melihat, oh pada saat saya memotong, saya potongnya di garis ini. Terus kekuatan tangan saya seperti apa. Jadi ada drill misalnya buat baut panjang, baut pendek, terus yang misalnya bahan kayunya lebih keras atau lebih empuk, itu kan kekuatan tangannya berbeda. Nah, jadi kalau misalnya ada workshop-workshop yang memang digelar mungkin di institusi-institusi atau center lain, silakan explore, beri kesempatan mereka explore sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi karena dalam mengikuti banyak kegiatan itu sebenarnya juga melatih skill mereka yang itu tadi. Oke, baik. Miss Marlini, terima kasih sekali karena keterbatasan waktu nggak kerasa kita udah sampai jam 4 sore. Tentunya menarik sekali ya bahasan dan topik sore hari ini, karena memang betul bahwa banyak sekali kebutuhan dan informasi yang dibutuhkan untuk oleh orang tua, terutama untuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dengan usia yang sudah memasuki usia usia pendidikan vokasi ini. Mereka butuh tahu seperti apa sih, dan kita beruntung sekali hari ini bisa bertemu dengan Miss Marlini dan mendapatkan informasi, dan kita jadi tahu ya ada satu tempat, ada satu center ya yang mengajarkan pendidikan vokasional untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, bagi moms and dad yang ingin berkonsultasi atau ingin bertanya lebih dalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan vokasional, moms and dad bisa kontak kami. Nanti kita bisa aturkan ketemu dengan Miss Marlini, jadi bisa kontak di PIS melalui Instagram kami di pis.idn atau di website kami www.pis.id. Ya, jadi bisa kalau masih ingin bertanya lebih dalam tentang pendidikan vokasional ini, karena memang banyak sekali kebutuhan informasi ya, pengetahuan tentang hal ini untuk orang tua. Nah, moms and dad, kita udah sampai di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak, terutama untuk Miss Marlini yang sudah menyediakan waktu ya untuk bisa berbagi informasi dan sharing dengan kami, dengan PIS dan dengan moms and dad semuanya. Dan saya sampaikan terima kasih juga kepada moms and dad dan Pertivian yang menyaksikan tayangan hari ini, menyaksikan Parents Chit Chat with PIS di Sanggar Prativi. Kalau ketinggalan bisa saksikan ulang tayangannya di YouTube channel Sanggar Prativi atau di YouTube channelnya PIS. Jadi bisa saksikan ulang tadi apa saja yang materi yang sudah disampaikan oleh Miss Marlini. Terima kasih. Sampai jumpa di acara Parents Chit Chat with PIS minggu depan. Jangan lupa catat tanggal berapa ya? 15 ya. Hari Sabtu jam 3 sore. Ya, akan ada topik yang menarik lainnya. Terima kasih semuanya. Selamat sore dan salam sehat semuanya. Bye.